Apakah perjuangan Serikat Dagang Islam masih relevan untuk dibicarakan hari ini? Hari ini, kita akan membicarakan dengan ringkas mengenai organisasi bernama Serikat Dagang Islam, atau kita singkat saja menjadi SDI. Organisasi ini didirikan oleh seorang pedagang batik yang sukses bernama Haji Saman Hudi di Surakarta pada 16 Oktober 1905. Ya, 96 tahun yang lalu. Bulan Oktober ini bertepatan dengan kelahiran SDI, dan untuk merayakannya, kami akan sedikit mereview perjalanan organisasi ini. Namun, ia belumlah merupakan organisasi yang legal ketika pertama kali didirikan. Sebelumnya, ia hanya berbentuk, katakanlah seperti ormas keamanan bernama Rekso Rumekso. Ia baru benar-benar berdiri secara resmi pada 11 Oktober 1911 setelah Tirto Adisuryo membantu merumuskan ADART dari SDI. Namun, karena umurnya yang relatif singkat, karena beberapa tahun kemudian namanya berubah menjadi SI atau Serikat Islam, SDI sering alfa dalam perbincangan tentang sejarah Indonesia. Serikat Islam memang memiliki sejarah yang panjang. Namun, cikal bakal dari SI bermula dari Serikat Dagang Islam. Memasuki abad ke-20, dunia mengalami krisis ekonomi global. Hal ini ternyata berpengaruh pada geliat ekonomi di Hindia Belanda. Ditambah dengan pada saat itu, menurut hukum Belanda, para pedagang Tionghoa memiliki status yang lebih tinggi dan mendapatkan kesempatan yang lebih luas dibandingkan dengan pedagang pribumi. Dan terdapat persekutuan antara pemerintah Hindia Belanda dan para pedagang Tionghoa. Dalam pidato-pidatonya, Saman Hudi mengutarakan pemikirannya tentang posisi orang-orang Indonesia pada masa kolonialisme. Ia melihat kesenjangan yang panjang antara orang Indonesia dengan orang asing, orang Timur asing, dalam hal ini Tionghoa dan Arab, Indo, dan kulit putih. Di antara kelompok-kelompok tersebut, orang-orang pribumi yang mayoritas di Hindia Belanda terletak paling bawah. Saman Hudi juga merasakan adanya perasaan inferior atau rendah diri dari penduduk pribumi, serta merasa mereka telah menjadi budak selama ratusan tahun. Mentalitas inilah yang sengaja ditanamkan agar Indonesia selalu dijajah oleh orang-orang kulit putih. Jadi, pandangan Saman Hudi ini kemudian diejawantahkannya dalam SDI yang bertujuan untuk melindungi para pedagang pribumi dari pedagang Tionghoa. Selain itu, SDI menginginkan kemajuan daripada pedagang-pedagang Indonesia berdasarkan ajaran Islam. Salah satu anggota dari SDI, Haji Agus Salim, pernah mencatat bahwa ajaran Islam telah mengajarkan tentang kesejahteraan dalam berdagang dan perjuangan membela orang miskin dan terhina. Pada awal pendiriannya, SDI memang hanya memiliki ruang lingkup pedagang dan Islam. Memang karena para pengusaha batik Indonesia umumnya memeluk agama Islam. Maka perkumpulan pedagang itu disebut Serikat Dagang Islam. Menurut Muhammad Kafir Mustakif, dalam hal kata Islam ada arti yang identik dengan Indonesia atau kata nasional. Dua kata terakhir, Indonesia dan nasional, tidak diketahui oleh para pengusaha batik yang umumnya hanya pandai membaca huruf Jawa dan Arab. Dengan demikian, sebutan Islam lebih mudah dipahami oleh para anggotanya dan lebih meresap daripada kata nasional atau kata Indonesia. Menurut para pengusaha batik, orang Tionghoa bukanlah Muslim. Dengan demikian, Islam telah menumpahkan perlawanan dari pihak Indonesia, khususnya Jawa, terhadap kelompok lain, yaitu Tionghoa. Ya, kebencian seperti ini telah disinggung tadi, muncul karena adanya kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda yang menganak-emaskan orang-orang Tionghoa. Kemajuan perjuangan SDI dalam membangun perekonomian umat tidak terlepas dari Islam yang dijadikan sebagai sumber inspirasi, sumber gerakan, dan sumber ideologis yang dapat menjadi motor penggerak persaingan ekonomi. Para pedagang di Indonesia di daerah luar Solo kemudian perlahan-lahan mulai sadar akan pentingnya kesedaran melawan penjajah. Lalu mereka bergabung dalam
SDI dan berperan aktif dalam organisasi itu. Selain itu, anggota SDI tidak hanya berasal dari pedagang saja. Banyak orang-orang yang bukan pedagang kemudian bergabung. Tumbuhnya SDI sebagai perkumpulan yang besar dapat dipandang sebagai bangkitnya kesadaran orang Indonesia yang menginginkan pembaharuan. Bersama dengan Budi Utomo, SDI menjadi salah satu organisasi pribumi pertama di Hindia Belanda yang menyerukan kesatuan dan persatuan. Dengan menjadikan Islam sebagai ideologinya, SDI mendapatkan simpati publik. Di lain pihak, hal ini juga membuat pemerintah Hindia Belanda menganggapnya sebagai organisasi yang berbahaya. Pada perkembangan selanjutnya, Hos Cokro Aminoto menjadi ketua SDI dan mengubahnya menjadi Serikat Islam. Perubahan ini berarti fokus dari SDI ini tidak hanya dalam bidang ekonomi saja, melainkan juga bergerak dalam bidang politik. Dan SI ini kemudian menjadi organisasi yang sangat berpengaruh pada masa pergerakan. Pemimpinnya, Hos Cokro Aminoto, menjadi guru bagi sejumlah tokoh pergerakan. Kisah hidupnya kemudian diangkat menjadi filem yang berjudul Bapak Bangsa. Mari kita bersama-sama melakukan perlawanan atas ketertindasan agar semua rakyat Nusantara tidak lagi dipandang sebagai seperempat manusia. Perubahan nama SDI menjadi SI diresmikan melalui notaris pada 10 September 1912. Setelah menjadi SI, organisasi ini mampu menghimpun ratusan ribu orang pada 1915. Organisasi ini memperjuangkan taraf hidup penduduk asli dan menjadi pelopor pergerakan nasional. SDI yang kemudian berubah menjadi SI, Serikat Islam, masih ada sampai hari ini. Ia bahkan pernah menjadi partai politik dalam pemilihan umum. Apakah tujuan pendiriannya masih relevan sampai hari ini? Apakah tujuan dari pendiriannya itu telah tercapai dalam sejarah Indonesia? Ini merupakan isu yang menarik untuk diperbincangkan selanjutnya. Sekian, terima kasih.